Di sini saya akan menjelaskan pengertian integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional? Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, integrasi nasional ini dibagi menjadi dua, ada yang politis dan ada yang antropologis. Nah, dari sudut pandang politis, tujuannya untuk menyatukan politis membuat integrasi nasional membentuk identitas. Nah, sedangkan antropologis untuk mencapai keselarasan fungsi di tengah masyarakat. Nah, setelah tadi dijelaskan apa pengertian integrasi nasional, sekarang kita akan bahas apa itu syarat integrasi. Nah, syarat integrasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu sama lain. Nah, yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama sehingga norma-norma dan nilai-nilai yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, yang ketiga, norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dalam kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 3. Adanya rasa semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan negara Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap gangguan dan ancaman dari luar. 2. Adanya ketidakmerataan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. 3. Kurangnya toleransi antar golongan. Perkenalkan, nama saya Dinda Syarine, kelas 10 IPS 1. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Berdasarkan tantangan tersebut, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan untuk sumber daya yang bagus dan optimal. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. 1. Kesadaran warga negara. Peran serta warga negara akan muncul jika mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan, salah satunya kesadaran bela negara. Pengertian bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita ikut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Adapun pengertian sederhana dari arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Selanjutnya ada dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional.
Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisa, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, paskibra, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI, Polri melalui syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer, yang tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer.